Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lurisna Mahayanti dengan NIM 211111009. Di sini saya dan rekan saya Nila Putri Natalia Udayanti dengan NIM 21110111012 akan sedikit mempresentasikan tentang pengertian Darsana, pengertian Nastika, dan pengertian Carvaka. Yang harus diketahui terlebih dahulu adalah arti dari Darsana. Darsana secara etimologi berasal dari kata dars yang artinya melihat ke dalam atau mengalami. Oleh karena itu, Darsana merupakan suatu pandangan tentang realitas. Radha Krishna dalam pandangannya menyatakan bahwa dars yang artinya melihat itu tadi dapat berupa observasi, perseptual, atau pengetahuan konseptual, atau pengetahuan intuitif, dapat berupa ekspektasi fakta-fakta, pencarian logis, atau pandangan tentang spirit. Atau secara umum dapat diartikan sebagai eksposisi kritis, survei logis, atau sistem-sistem. Selanjutnya, Radha Krishna menyatakan bahwa Darsana adalah sebuah sistem pemikiran yang diperoleh melalui pengalaman intuitif, kemudian dipertahankan dan diberlanjutkan melalui argumentasi logis. Darsana merupakan filsafat yang berupaya sebaik mungkin memberikan suatu rekonstruksi pemikiran tentang realitas dan yang logis, sebab Darsana sendiri adalah kumpulan pemikiran atau pandangan di mana pengetahuan dipenetrasikan dengan perasaan, emosi, dan konstruksi konseptual yang sesuai dengan fakta-fakta yang memiliki kepastian. Darsana ini dibagi menjadi dua, yaitu Astika yang berarti percaya dengan kewenangan Weda dan Nastika yang tidak percaya dengan kewenangan Weda. Pengertian Nastika Darsana. Nastika berasal dari kata nasti yang merupakan kebalikan dari asti yang artinya adalah tidak ada, atau dapat disimpulkan menurut sudut pandang Darsana adalah orang yang tidak percaya. Sistem filsafat Hindu yang tergolong pada klasifikasi Nastika ialah sistem atau aliran yang tidak mengakui kesucian Weda. Kelompok ini terdiri dari filsafat Buddha, Jaina, dan Carvaka. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang Carvaka Darsana. Pengertian Carvaka Darsana. Carvaka berasal dari kata caru dan vak. Caru di sini berarti manis, sedangkan vak berarti ujaran. Carvaka berarti lidah manis yang bermakna kenikmatan duniawi yang menjadi tujuan tertinggi dari filsafat Carvaka ini. Carvaka juga dapat dikatakan sebagai faham yang menginginkan segala sesuatu bersifat menyenangkan seluruh indria-indria yang ada. Carvaka disebut juga lokayata yang memiliki arti seseorang yang berjalan di jalan keduniawian, menjalankan segala nafsu indria, keinginan duniawi. Selain itu, Carvaka disebut juga Nastika Siromani yang mengandung arti orang yang tidak sopan, nakal, seseorang yang hanya memenuhi keinginan duniawi semata. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nila Putri Natalia Udayanti. Carvaka pada dasarnya adalah paham yang ateis dan materialistik. Disebut ateis karena dia hanya percaya atas apa yang ia lihat, dan dunia dan isinya ini tidak berasal dari Tuhan karena Tuhan itu tidak terlihat. Kemudian, Carvaka disebut sebagai paham yang materialistik karena mementingkan kenikmatan duniawi. Filsafat ini hanya mementingkan kepada aspek materialisme karena menganggap hanya apa yang bisa dilihatlah yang harus dipercaya, dan hal-hal yang lain yang harus didengarkan dan dirasakan tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Oleh karena itu, paham Carvaka ini hanya mempercayai Pancamahabhuta tapi tidak sepenuhnya, hanya 4 bagiannya, yaitu api, air, tanah, dan angin. Ajaran Carvaka ini juga tidak percaya kepada 5 keyakinan yang sudah kita yakini selama ini, yaitu Pancasrada. Yang pertama Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa.
Karena paham materialistik tadi, di mana ia percaya hanya pada sesuatu yang terlihat, ia tidak percaya akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta. Kemudian tidak percaya akan adanya Atman yang mengisi setiap makhluk. Tidak percaya akan adanya hukum karma pala, di mana karma yang baik akan dibalas dengan yang baik dan buruk dibalas dengan yang buruk. Orang yang menganut paham Carwaka lebih mengutamakan kesenangan duniawi dan tidak memikirkan kehidupan yang akan dia tempuh setelah kematian. Orang yang mengikuti aliran ini juga bahkan tidak percaya adanya surga atau neraka, bahkan moksa. Jadi setelah manusia itu mati, ya sudah, cukup mati saja. Berarti kehidupan orang itu hanya berhenti di saat itu saja. Hal ini tentu saja sepenuhnya berbeda dengan ajaran yang telah diajarkan pada Pancasrada atau ajaran lain yang ada pada agama kita. Tetapi adanya ajaran filsafat ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan asal muasal dari pemikiran atau aliran yang lain yang mungkin yang membentuk aliran hingga saat ini yang kita percaya, yaitu filsafat Hindu itu sendiri atau Tattwa. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi.